Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, ini nggak tahu nih selamat pagi, siang atau malam nih teman-teman buka ini. Tapi pastikan kita selalu semangat pagi terus, oke? Hari ini teman-teman kita akan belajar bareng komunikasi efektif dokter kita. Nah, ini teman-teman dari ACC Advanced Custom Course bersama saya nanti Imam Khairul Fajri, kita akan bareng-bareng belajar bagaimana seni komunikasi efektif antara operator sunat khususnya untuk dokter dengan pasien dan keluarganya. Oke, nah teman-teman semuanya, ketika kita belajar tentang komunikasi efektif dari dokter dan pasien, kita harus paham nih, poin-poinnya apa sih ketika kita komunikasinya. Komunikasi itu harus seperti apa gitu. Karena apa? Ketika kita nggak memahami komunikasi yang kita sampaikan, maka nanti komunikasi kita nggak akan berjalan dengan baik. 80% masalah di sunat itu adalah karena komunikasinya yang tidak baik dan tidak adanya informed consent. 20% sisanya baru karena teknik lah ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bersama bahwa kita sebenarnya udah ada nih panduan komunikasi efektif dokter dan pasien. Kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat kalau di KKI itu tahun 2006 sudah ngeluarin semacam guideline untuk komunikasi efektif dokter pasien. Teman-teman juga bisa download ya di bit.ly/KIE dokter pasien. Silahkan di-download gratis. Cuman tidak ada detail teknisnya. Yang diberikan oleh KKI adalah poin-poin nih kalau kita nanti komunikasi efektif yang seperti apa. Masalahnya komunikasi di sunat itu nggak semudah itu, nggak sesimpel itu, nggak semudah yuk kak, dek, yuk sini dibius dokter dulu, suntik dulu. Dengar kata suntik aja kadang-kadang anak udah takut. Atau ngeliat jarum suntik nih, wah udah takut duluan. Maka kita sebagai seorang dokter, ya, kita harus paham nih bagaimana cara komunikasi dengan anak-anak. Oke. Secara umum nih, secara psikologi nih, mental anak-anak itu ada dua. Mental anak-anak yang tipe berani dan tipe takut. Tipe berani mau diapa-apakan aja berani. Kita nggak usah ngomong, kak yuk kita naik dulu ke atas bed, nanti kita bius ya, rasanya cuma nanti dioles-oles krim dingin-dingin atau pakai semprot yang dingin-dingin. Nah gitu doang. Nanti setelah itu kita akan injeksi. Anak tipe berani, kita nggak usah nerangin, kak yuk sini kita bius dulu, udah langsung naik. Langsung, ya dok siap. Nah, itu. Anak tipe takut, bahkan baru dari depan pintu aja udah gini. Lihat-lihat sana, lihat sini gitu. Enggak takut. Nanti sakit, nanti gini gitu. Pernah nggak nemuin yang kayak gitu? Pasti pernah ya. Makanya kita harus paham nih tipe anaknya nih apa nih. Ada tipe anak berani, ada tipe anak takut. Tipe berani mau diapa-apain aja berani, tipe takut mau diapa-apain takut. Ini nanti cara ngatasinya berbeda. Tipe anak berani kita cukup edukasi aja. Tipe anak takut nanti kita berbeda lagi. Pada tipe anak takut kita harus ngedukasinya dengan lebih baik lagi. Ya gitu loh. Nah, jadi tipe dan tipe anak takut ini kita berbeda. Yang kita nanti edukasi kita secukupnya aja kepada si anak-anaknya. Nah kita fokusnya adalah kepada walinya. Ada tipe anak yang diantaranya setengah berani setengah takut. Ada nggak ya seperti itu? Ada. Biasanya gimana? Dia udah mau naik ke atas bed, udah mau di atas bed, udah mau tiduran. Tetapi ketika mau diinjeksi, ketika mau dikalikan tindakan, dia nutupin gini, kakinya naik ke atas, didiknya ditutupin gini. Ada nggak ya seperti itu? Ada juga. Nah ini basicnya, kita harus paham dulu nih, tipe anak ini apa? Karena nanti cara nanganinya berbeda. Nah, secara psikologi komunikasi anak kita bagi menjadi 3 secara umumnya. Kalau kurang dari 7 tahun, itu kita sifatnya adalah direct comment. Kita adalah ngomong langsung, kak, ya sambil bahasanya tentunya samakan dengan level anak. Kita samakan dulu bahasanya, kemudian apa? Komunikasinya, kita adalah direct comment, kita merintah menggunakan authority. Kak, yuk naik dulu, pokoknya tenang aja. Nanti sama dokter akan disemprot-semprot dingin, dioles-oles dulu. Setelah itu nanti kita akan gigit semua 2 kali aja. Di atas sekali, di bawah sekali. Dan selesai nanti. Beda dengan anak usia 7-12 tahun. Komunikasinya di anak-anak usia ini kita dengan persuasif manipulatif. Maksudnya persuasif manipulatif gimana? Persuasif manipulatif itu kita adalah bagaimana kita mengalihkan perhatiannya dan memanipulasi cara berpikirnya untuk memastikan bahwa tidak menyakitkan, menyenangkan, dan aman, nyaman bagi si anak. Nah gitu loh. Beda lagi kalau di atas 12 tahun. Kalau di atas 12 tahun ini komunikasinya edukatif prosedural. Maksudnya gimana? Kalau anak-anak dewasa atau yang penisnya dewasa atau anak yang sudah gede, nggak perlu kita, yuk kak nanti gigit semut, udah nggak usah gitu. Yuk kak, tiduran dulu atau duduk dulu, nanti setelah ini kita gini-gini kan, kita nggak cukup ngomongin prosedurnya aja. Nah, maka ini nanti cara ngatasinya berbeda. Ini harus paham dulu nih. Ya.
Nah, tipe motivasinya anak mau disunat itu ada dua, pain sama pleasure. Human motive itu cuma ada dua, pain sama pleasure. Pain itu apa? Menghindari sengsara atau kesakitan. Pleasure itu apa? Mencari kenikmatan atau kesenangan. Ada anak yang nggak mau yang mau disunatnya itu karena dia sebelumnya kalau pipis sakit, aduh kalau pipis sakit kencing ada kayak putih-putihnya, nyeri, anyang-anyangan, dipegang sakit. Karena dia nggak mau sakit, dia akhirnya disunat mau. Biar sehat, nah gitu. Tipe yang kedua pleasure, mencari kenikmatan atau kesenangan. Dia mau disunat karena ikut temennya, karena dapat hadiah, karena nanti dijanjikan apa sama orang tuanya. Nah, ini kita harus tahu motivasi anak mau disunat itu apa. Ini nanti akan bahan ngobrol. Dalam tanda kutip adalah bahan ngobrol. Bahan kita komunikasi dengan anak. Ketika anaknya pen kita, ayo kak nanti setelah ini dibeliin es krim lo, dibeliin mobil remote control lo, dibeliin sepeda lo, dibeliin HP lo. Karena dia orangnya pen, diomongin pleasure, gak nyambung. Anaknya nggak mau. Begitu pula sebaliknya. Ya, anaknya adalah tipe yang kenikmatan atau mencari kesenangan. Ya, tapi kita ngomong, kak nanti kalau ini kita nggak sunat, nanti titiknya sakit loh, titiknya pipisnya perih loh. Dia nggak ada bayangannya, nggak ada persepsinya. Kenapa kok bisa nggak ada persepsi? Karena dia adalah pleasure yang dicari, bukan pen. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, pendekatan yang saya pakai pada kali ini adalah penggunaan dengan NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP ini adalah suatu perangkat teknik mental untuk bagaimana kita itu mengubah cara komunikasinya untuk memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Dan cara komunikasi dengan internal diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah ilmu yang saat ini banyak digunakan orang-orang di seluruh dunia. Dan NLP itu adalah suatu pemrograman dari bahasa supaya bisa dimaksimalkan dengan baik. Kalau kata Richard Bandler, penemu dari NLP sendiri, ngomongnya gini, NLP itu adalah attitude plus metodologi. Maksudnya apa? Attitude-nya NLP itu adalah curiosity. Tahu ya curiosity ya? Keingintahunan. Kenapa ya kak aku kok ngobrol sama anak-anaknya nggak ngikut ya? Tak suruh duduk nggak duduk, tak suruh tidur nggak tidur. Pasti ada sesuatu yang salah. Attitude-nya orang yang belajar NLP itu selalu ingin tahu. Nah, metodologinya ada banyak nanti, ada teknik-teknik metodologinya, ngomongin teknik nanti, ngomongin cara-cara. Attitude plus metodologi ini akan menjadi satu namanya teknik, yaitu teknik NLP. Oke, NLP sendiri ini waktu itu dibawanya oleh Bandler dan Grinder itu memodel orang-orang yang sukses dalam bidang dunia terapi. Ada namanya Gregory Bateson dengan communication cybernetic state-nya, ada Milton Ericksonian atau terkenal dengan Ericksonian modelnya itu dengan alternate state-nya. Ada Virginia Satir yang dia adalah family therapy. Ada yang Fritz Perls, dia adalah penemu dari Gestalt effect. Nah, kalau ini adalah orang-orang yang menggeluti psikologi, punya banyak klien dan sukses pada zamannya. Bandler dan Grinder itu model, kok bisa ya? Mereka cuma ngobrol-ngobrol sama orang, kok orang ini sembuh. Orang yang ada masalah stres kok sembuh. Orang yang ada masalah kekeluarganya kok sembuh. Orang-orang yang mau depresi kok sembuh. Itu caranya gimana? Dimodel lah dia. Nah, ternyata dia ada 4 yang di model. Apa aja? Sense. Ya. Sensori indrawinya. Yang kedua apa? Linguistiknya, pola-pola bahasa yang dipakai. Sehingga mereka bisa sukses itu apa? Ternyata ada polanya. Yang ketiga neurologi thinking prosesnya, cara berpikirnya. Dan yang keempat adalah komunikasinya. Nah, 4 ini dimodel oleh Bandler dan Grinder menjadi namanya NLP. Ya. Dan dia model menjadi materinya menjadi sensory acuity, cara bagaimana kita menilai bagaimana sensor dari manusia, visual, auditory, kinestetik, olfaktorik, gustatoriknya, bagaimana penggunaan bahasa-bahasa yang memberdayakan, ya, modeling, kemudian empowering stage atau bagaimana memberdayakan diri, bagaimana communication skill, bagaimana report itu membangun hubungan, membangun chemistry-nya, itu beda-beda yang akhirnya nanti bisa digunakan di berbagai hal, baik kesehatan, bisnis, edukasi, terapi, hukum, dan komunikasi. Oke, ini sedikit pengantar nih. Nah, dalam Human Model of the World, manusia itu cara berpikirnya itu dibagi menjadi seperti ini. Ada namanya realitas eksternal. Realitas eksternal itu adalah fakta, informasi, situasi dari luar diri kita. Yang bisa ini masuknya lewat visual, penglihatan, auditorik, pendengaran, kinestetik, perabaan atau gerakan, olfaktorik, penciuman, dan gustatorik, pengencapan. Kita dapatkan fakta, informasi, situasi itu dari 5 hal ini, dari FAKOK namanya. Nah,
kita ketika kita nyunat anak, kita harus tahu nih, anak ini tipenya apa? Tipe yang banyak ngelihat, banyak dengar, atau banyak gerak. Maka nanti kita mengalihkan perhatian si anak dengan itu. Anaknya ternyata ada tipe yang sukanya nonton YouTube, tipe visual, nonton yang seru-seruan. Maka kita nanti akan, yuk kita sambil nonton YouTube ya kak, yuk kita sambil nonton yang seru-seru ya, gitu. Ternyata anaknya tipe orang yang auditorik, sukanya dengerin musik, sukanya mungkin dengerin bunyi-bunyian, ya kita, kak sambil kita dengerin ini yuk, ya gitu. Atau dokternya ngomong terus, wah kakak pinter ya gini. Nah itu, auditoriknya main. Ternyata anaknya tipe kinestetik, sukanya gerak terus. Ya, terus gimana kalau anaknya suka gerak, kita padahal mau nyunat nih, maka kita sesuaikan. Ya, sesuaikan gimana gerakan kita. Contohnya gimana? Kak tos dulu kak, wah mantep kak, pinter banget ini. Dengan kak siapa ini? Ya sambil kita nanti kerjain, ya kak Jos, bisa Jos gini kak? Ya mantap, gitu. Kita banyak gerakannya juga. Olfaktori gimana? Ya kita ruangannya kita kasih parfum yang nyaman buat anak. Gustatory gimana? Sambil kita sunat, sambil mungkin kita kasih es krim, sambil kita kasih permen. Kakak mau permen nggak? Atau mau es krim? Dokter ada es krim nih. Ya, biar apa? Kita memainkan fakoknya. Ya, sehingga dia nyaman. Sehingga ketika nanti realitas eksternal ini, itu nggak semuanya kita akan jadi kenyataan dalam pikiran kita. Otak kita ada sistem yang memfilternya. Dengan cara apa? Deletion, distortion, generalization. Contoh nih, kalau saya tanya gini sama teman-teman, tadi pagi makan sama apa? Oh, makan sama nasi. Oh, makan sama mie. Oh, telur goreng. Itu kan sudah melalui dari realitas eksternal, dengan melakukan apa, itu kan sudah difilter. Kalau nggak difilter gimana? Oh, tadi pagi saya pertama kali bangun, setelah bangun saya ngolet dulu sebentar, setelah ngolet saya jalan ke dapur kurang lebih 30 langkah. Kemudian saya ngambil piring sebelah kanan, kemudian ada sendok garpunya sebelah kiri. Semuanya akan jadi informasi detail kalau tidak difilter. Hasil filteran inilah yang menjadi realitas internal atau yang kita sebut sebagai pikiran. Pikiran ini akan menghasilkan state atau emosi. Yang kalau nanti dipengaruhi oleh fisiologi, ini bukan fisiologi di kedokteran ya, ini fisiologi di dunia komunikasi. Fisiologi itu adalah hal-hal yang mempengaruhi state nanti, nah, atau mempengaruhi emosi. Ini akan menjadi perilaku. Jadi kalau ada perilaku anak seumpama ketika kita tanyain, kak, buka dulu ya titiknya ya, oke, nggak mau, nanti kalau sakit gimana? Artinya apa? Mereka realitas internal, pikirannya ada masalah. Nah, ini tugas kita merubah ini. Dengan cara apa? Merubahnya dengan memberikan fakta, informasi, situasi sesuai fakok untuk merubah realitas internalnya. Manipulasi itu letaknya di sini. Bagaimana cara kita dengan filter yang kita gunakan, kita deletion, distortion, kita generalization, supaya realitas internal pikirannya itu berubah cara berpikirnya. Dari anak yang nggak takut jadi berani, anak setengah takut jadi lebih berani. Contoh, sontek itu, disontek itu sakit nggak? Kita ngomong generalnya, sakit, sontek kok. Gitu. Disontek itu sakit. Gimana caranya kita merubah bahwa sontek itu nggak sakit? Maka cara saya ngomong seperti apa? Seperti ini. Kak, nanti kita injeksi dulu ya. Ya, semprot dingin-dingin sama dokter, nggak usah ngomongin disuntik atau gimana. Nanti kita injeksi dulu kak. Ini semprot dingin sama dokter, kakak tutup mata aja, nanti berdoa, atau kita hitung 1 sampai 20 udah selesai ya. Tutup aja matanya, dilihat gini, oke. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, gigit semut ya kak. Ketika bilang gigit semut, terus dia tarik nafas panjang, injeksikan. Set. Dia bilang, gitu. Enggak, cuma gigit semut. Ya, lemas dulu. Jangan dimasukkan dulu. Ya, selama kita jarumnya nggak bergerak, dia nggak akan merasa kesakitan. Tapi kalau jarumnya gerak atau kita masukin ke cairan, dia akan sakit. Nah, tenangin dulu. Kita rubah realitas internalnya. Yang ketika ditusuk itu sakit, kita tenangin dulu. Kalau udah tenang, yuk tarik nafas panjang, gigit semut ya. Semutnya agak gede nih, semut merah nih. 1, 2, 3, set, kita masukkan. Wah, pinter banget kak. Sambil kita puji mungkin. Nah, ini merubah realitas internal. Kemudian nanti, sekali lagi kak, tarik nafas panjang, keluarkan, tarik nafas panjang, injeksikan lagi. Wah, pintar sekali, ini kak siapa? Nah, ketika orang menjawab pertanyaan, dia pikirannya bekerja. Dia nggak bisa merasakan, nggak bisa konsentrasi kedua. Ini sakit, ini jawab pertanyaan. Maka ketika dia mau merasakan sakit, kita alihkan dengan pertanyaan. Kelas berapa kak? Nah, tadi pagi mama apa? Kakak anak berapa dari berapa bersaudara? Nah, intinya apa? Main pengalihan dan manipulasi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita dalam
NLP change model atau ini bagaimana kita merubah suatu kondisi, maka kita harus paham dulu nih, kita tuh pengen anaknya seperti apa. Oh tenang, oh apa. Kalau kita nggak punya kondisi yang diinginkan, nggak punya goalnya, maka kita akan susah untuk fleksibel. Artinya apa? Teman-teman harus paham, anak ini mau dikondisikannya seperti apa. Yang penting dia tenang, yang penting dia nyaman, yang penting nanti kita sambil ketawa ketiwi. Ya, intinya kita menunjukkan bahwa proses sunat ini tidak menyakitkan. Oke, nah di dalam NLP kita harus ada keyakinan-keyakinan yang bisa memberdayakan. Artinya nanti apapun kondisi anak, kita akan kembalikan lagi dalam 6 hal ini. Yang pertama nih, anak merespon terhadap persepsinya, bukan pada realita. Kita ngomongin kalau umpamanya ngomong, Kak ini cuma disemprot gak sakit ya. Kalau anaknya persepsinya sakit, disentuh itu sakit, dia akan ngomong sakit. Kak ini kulit kalau dicubit ini sakit, kalau ini helm dipegang tuh geli. Kalau anak realitanya nggak sakit, tapi kalau di persepsinya ngomongnya sakit, kita pegang glennya gini, tek gini aja, dia akan teriak-teriak. Aduh sakit dong, gitu dong. Aduh sakit. Gitu. Padahal kita cuma pegang aja. Nggak kita apa-apain aja, dia bisa teriak-teriak. Artinya apa? Kita mainkan persepsinya. Persepsinya dia yang salah, kita benerin. Atau kita manipulasi persepsinya. Paham teman-teman? Yang kedua, tidak ada namanya kegagalan. Yang ada adalah feedback. Nah, coba ini contoh kita. Kita baru mau dibius, anak nggak mau gini, ditutupin gini. Nah, itu bukan gagal, itu namanya feedback. Pertanyaannya, feedback si anak ini mau kita apain? Kita harus pastikan dulu, kita harus building rapport dulu, kita harus bangun trust dulu, bangun kepercayaan dengan anak. Jangan buru-buru, akhirnya nanti dikasih strain, dipaksa, dipegangin, dikujer anestesi, wah gitu kan. Nah, maka jangan, kita harus ada namanya feedback. Feedback ini nanti adalah bahan kita untuk menjalin komunikasi. Yang ketiga adalah anak sudah memiliki sumber daya dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Artinya kita nggak harus panggil orang tua, nggak harus panggil siapa-siapa. Sebenarnya anak ini bisa ya, mengubah realitas internalnya dia. Tugas kita adalah memastikan, memandunya. Yang keempat, selalu ada maksud baik di balik sebuah perilaku yang dilakukan. Anaknya nih, ketika dia biusnya nggak masalah. Ketika dia lihat gunting, dia langsung nggak mau digunting. Padahal itu bukan gunting, padahal itu pean, padahal itu klem. Nah, kenapa kok dia teriak-teriak, aku nggak mau digunting, aku nggak mau alat itu, aku nggak mau pakai laser, aku nggak mau, pokoknya nggak mau, pulang aja. Pernah nggak nemu yang seperti itu? Ya, itu selalu ada maksud baik. Maksud baiknya apa? Oh, dia mungkin takut ada trauma dengan yang sebelumnya menggunakan gunting. Maka kita harus jangan, wah bu ini anaknya nggak bisa diatur, bu ini anaknya nggak bisa diajak komunikasi, bu kita pegangin ya nggak gitu juga caranya. Terus gimana? Kita singkirkan dulu. Kak, tenang dulu, kak, tenang dulu. Tarik nafas panjang, keluarkan perlahan. Santai dulu, kak. Kenapa, kakak? Aku nggak mau pakai gunting. Oke, kita ambilkan. Ini, kak, lihat. Kakak nggak tak apa-apain. Ini bukan gunting, kak. Ini coba lihat. Ini namanya klem, kak. Klem ini untuk megang, kak. Nih, tangannya dokter nih. Dilihat, tangannya dokter nih. Nih, kalau ini gunting, diginiin sama dokter. Tangannya dokter jadi 2. Atau berdarah atau luka. Ini berdarah nggak? Luka nggak? Nggak, kan? Ini bukan gunting. Ini fungsinya cuma buat megang. Coba ini tak lihatin. Tuh. Dicepitin kita di prepusiumnya, di outer prepusial skinnya. Sakit enggak? Enggak kan? Tuh, burungnya jadi 2 enggak? Enggak. Ini cuma buat megang. Nah, artinya apa? Selalu ada maksud baik di balik sebuah perilaku yang dilakukan. Kita jangan menjudge. Kadang-kadang dokter itu kalau sudah males, akhirnya udah pak ini dipegangin aja. Pak ini nggak bisa pak, dirujuk aja. Nyari cepetnya. Padahal itu bukan karena gitu, tak karena komunikasinya saja. Yang keempat, penolakan adalah tandanya kurang keakraban dan pemahaman. Artinya kalau anak nolak disuruh apa nggak ngelakuin, ini adalah kurang keakraban dan pemahaman. Maka kita harus edukasinya dengan baik. Kita harus akrab dulu. Jangan anak tiba-tiba masuk ke ruangan kita. Yuk kak, langsung ke sana. Yuk kita bius. Suntik ya. Langsung kerjain ya. Loh, kamu siapa? Ya. Nah, anaknya nggak nyaman, wali atau orang tuanya juga nggak nyaman. Oke, artinya apa? Ketika ada penolakan, kita harus menjadi lebih akrab dan memahamkan prosedur-prosedurnya dengan cara semudah-mudahnya dan dapat diterima oleh semua, ya, baik si anaknya sendiri ataupun orang tuanya atau walinya. Yang terakhir, efektivitas komunikasi itu diukur dari respon yang didapatkan. Artinya apa teman-teman? Artinya ketika respon dia kok nggak ada timbal balik komunikasi, artinya kita nggak efektif. Maka kita harus building report dulu, kita harus membangun keakraban dulu, kita harus membangun pemahaman dulu. Supaya apa? Klik. Ketika anak sudah nyaman, dia kita apa-apain dia akan oke-oke saja. Oke.
Paham sampai sini? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi building rapport. Building rapport itu adalah bagaimana cara kita membangun hubungan, membangun rapport, membangun chemistry, membangun klik antara seorang dokter dengan pasiennya. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Albert Mehriban, dia ngomong, penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata faktor yang mempengaruhi seorang itu disukai atau tidak disukai, termasuk dokter ya. Dokter itu disukai atau tidak disukai, itu 7% karena word spoken-nya. Anak omongannya, pemilihan bahasanya. Yang ke-38% itu karena voice tone-nya, cara ngomongnya. Cara ngomongnya gimana tone-nya? Datar. Ya jadi nanti kita sunat dulu ya, nanti gini gitu. Atau dia bersemangat. Halo kakak, namanya kak siapa? Wah kakak pinter banget ini. Kemudian body language-nya, dokter yang biasanya cuma diem gini, anteng gitu, ya kita anu dulu ya, ini, dia nggak terlalu disukai. Dokter yang body language-nya bagus, dia bisa kayak bercerita, dokternya menyenangkan, ramah, ini akan menjadi mempengaruhi like dan dislike-nya. Oke teman-teman, oke. Nah strateginya gimana? Ketika kita bertemu dengan anak, kita passing leading dulu. Passing itu gimana? Kita nyesuaiin dulu dengan anak. Baru setelah itu kita arahkan. Istilahnya adalah yes-set conditioning. Maksudnya gimana yes-set conditioning itu? Kita selaraskan dulu dengan anak itu peta internalnya, realitas internalnya seperti apa. Kalau anaknya nanti kok sukanya adalah Mobile Legend, ya kita ngomong Mobile Legend, jangan ngomongin Free Fire. Atau anaknya suka Free Fire, ya kita ngomongin Free Fire, jangan ngomongin PUBG. Nggak nyambung nanti. Kalau anaknya suka permen, ya kita ngomongin sukanya permen. Jangan kita, wah permen itu bikin giginya berlubang. Karena apa? Realitas internal dia, kepercayaannya kita, persepsinya dia berbeda. Kita samain dulu. Kalau anak udah klik nyaman, baru kita arahin. Ya kak, yuk kita sekarang nanti kita sunat ya. Ya kita akan kita hitan ya. Wah, hitannya nanti kakak cuman mainan Mobile Legend atau mainan Free Fire, satu game, tahu-tahu nanti udah selesai. Cepet kok sama dokter. Nah gitu. Kita leading kan. Berapa lama dok? Sampai terbentuknya dulu, sampai terbentuk hubungan dulu. Nah nanti jadi lebih lama dok. Kita komunikasi. Ya memang. Kalau belum efektif, kalau efektif bisa cepet. Rata-rata saya untuk edukasi sekitar 3 menit. Untuk edukasinya dulu. Nah, biar apa? Biar sama-sama nyaman, sama-sama enak. Kita jadikan khitan sunat ini sebagai experience, pengalaman yang menyenangkan. Ya, jangan cuma kejar cepet, jangan cuma kejar duitnya doang. Itu nanti semua akan ngikuti kalau kita kualitasnya bagus. Oke teman-teman. Nah, bagaimana cara kita passing leading? Kita menyetarakan itu gimana? Membangun kedekatannya gimana? Yang pertama dengan body movement report. Kita matching timbal balik. Kita ajak, kita tos dulu anaknya kok umpamanya tangannya di bawah, kita tangannya di bawah. Anaknya aktif, kita juga aktif dikit. Kita mirroring seperti cermin gitu, crossover matching. Nah, intinya kita menggunakan anaknya gerak tangannya, kita gerakin dikit. Biar apa? Biar dia merasa kok kayak setara, kayak sama. Akhirnya apa? Nyaman. Nanti tak tunjukkan contohnya. Yang kedua, belief report-nya. Belief report itu apa? Belief report itu adalah bagaimana kita membangun kedekatan dengan si anak ini atau orang tua melalui tema yang diyakini. Ya, umpamanya si orang tua ngomong bahwa, wah ini saya kalau di Bong Supet itu sana ada keluhan ini. Ya kita jangan usah nolak. Ya, oh iya toh Bu. Ya memang ada beberapa yang seperti itu kok Bu. Diaminin aja, diiyain aja. Apapun yang dikatakan anak orang tua diiyain dulu aja. Nanti baru kalau kita mau benerin nanti kalau udah dapet trustnya dulu. Iya Bu, saya di dokter ini loh, dok, dia disontek-sonteknya ada sakit. Itu tetangga saya udah 20 hari nggak sembuh-sembuh. Nggak usah ngomong, wah itu mungkin dokternya aja Bu, itu mungkin anaknya aja yang rewel. Jangan gitu. Nanti dia nggak ngaminin, kita aminin dulu aja. Oh iya toh Bu, oh kok bisa seperti itu ya? Oh, ya mungkin ini kalau anak kan beda-beda ya Bu ya. Nah kita iyain dulu baru nanti kita ada pembenaran ataupun kita ada feedbacknya. Jangan langsung gitu loh, jangan langsung. Ya sikap bentuknya kalau semua disama-samakan, kita cocok-cocokin. Selalu ada yang kita bisa cocokin. Ibu rumahnya mana? Oh saya Jakarta dok. Oh Jakarta ya Bu. Wah saya kemarin dari sana Bu tahun lalu. Ya disama-samain aja. Kakak sekolahnya di mana? Di SDIT. Wah di SDIT. Wah tetangganya Dokter Imam juga ada loh yang di SDIT. Pinter-pinter loh dia. Ya. Intinya nyoba-nyoba nyamakan aja. Apapun yang mana. Artinya kita nanti mencocokkan, menyamakan. Ya. Biar apa? Biar dia tuh merasa nyaman dulu dengan kita. Nah, yang ketiga itu adalah untuk membangun rapport ini, membangun kedekatan, membangun trust ini. Kita harus paham bentuk-bentuk linguistiknya.
Kata-katanya bisa apa? Kita seumpama manggil anak dengan sebutan apa? Sebutan namanya. Halo Kak Imam. Ya, halo Kak Fajri. Atau halo Kak Agung mungkin. Nah, gitu. Kita panggil. Kalau dia suka dipanggil apa? Gitu. Bahkan kita mungkin pakai pujian-pujian. Hai ganteng. Nah, gitu juga bisa. Kita mirroring. Kalau anaknya bahasanya pakai bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia. Anaknya pakai bahasa daerah, kita pakai bahasa daerah. Disama-samakan. Ya. Kemudian kita cocokkan kalimat-kalimatnya. Ini anak tipenya apa? Visual, auditory, kinestetik. Ya. Kalau ternyata dia tipe visual, dia banyak melihat, kita akan pakai bahasa-bahasa visual. Kalau di auditorik atau pendengaran, kita akan menggunakan bahasa-bahasa pendengaran. Paham ya? Ya. Intinya apa? Selevel. Nah, ini contoh. Ini Dr. Gultom. Saya sangat ngidolain karena dia bangun building raportnya ke anak. Bagus banget. Kita akan coba nyalakan. Ya, dilihat ya. Dia mainnya adalah sok gosok gosok. Ya. Anaknya tenang dia. Lihat gestur tubuhnya, bahasa yang digunakannya halus. Ya. Ya, tuh. Itu nanti tempel ya Kak ya, gitu, tempel gitu. Ya, anaknya nyaman karena dia setara, dia nundukin kepalanya, pegang anaknya dengan lembut. Nah, ya, ada satu lagi nih, kita lihat lagi satu lagi. Wah, terus ngobrol. Dia bahasakan bahasanya itu seperti anak-anak, gitu. Nih, dia periksa nih, Dr. Gultom nih, Dr. Eric Gultom. Ya, ya, dia bangun hubungan dulu. Sambil dia periksa, sambil ngobrol, kamu suka permen nggak? Kamu ini nggak? Mau satu, mau dua, mau berapa? Nah, gitu kan. Lihat gesturnya dia peduli, ramah dengan anak gitu. Udah dia nunduk kan, nunduk. Ya, ini menyamakan secara body movementnya tadi dia nyamain, dia nunduk, setara dengan anak. Dia pilihin, dia bangun report dulu, nggak langsung disuntik, nggak langsung dipegang cus gitu enggak. Ya. Setelah itu, yuk dilihat dulu ya, gitu-gitu kan. Kemudian gosok-gosok ya, tuh nih dilihatin dulu. Wah, disok gosok-gosok gitu. Dingin ya, tuh digosok-gosok. Kita cobain di kanan, di kiri, di semuanya gitu. Sambil dia gosok-gosok gitu. Ya. Dia ngambil suntikan. Nah, terus dimasukin, loh apa nih? Nah, ini pengalihannya di sini. Apa? Ini lo lihat dokter nggak ngapa-ngapain, cuman gosok-gosok tuh, gosok-gosok nih, gosok-gosoknya, digosok-gosok, di plester. Udah kan selesai. Ini pengalihan. Sakit nggak ketika disuntik? Sakit, dia kaget, dia set itu. Tapi setelah itu pinter manipulasinya. Sebagai seorang dokter kita harus gitu, harus pinter manipulasinya. Ketika dia merasa, ketika udah bilang, sakit, langsung apa? Kalau kita, oh sakit ya, nah gitu selesai. Kita harus manipulasi. Oke ya teman-teman ya, dimanipulasi. Oke, nah, karena ini udah ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Reframing. Nah, ada anak-anak yang biasanya itu membutuhkan reframing. Reframing itu adalah proses bagaimana kita merubah persepsinya. Ya, caranya gimana? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memaknai stimulus dengan lebih memberdayakan. Ketika makna berubah, respon perilaku dari anak orang tua juga akan berubah juga. Karena kenapa? Karena siklus perilaku itu seperti ini. Ketika stimulus informasi dari luar, itu ada gambar, suara, rasa, fakok, visual, auditory, kinestetik, olfaktorik, gustatorik, itu akan menjadi makna. Makna ini akan membawa emosi ini akan membawa perilaku. Maka kita bisa merubah di maknanya. Nah, caranya dengan gimana? Bisa dengan konten reframing ataupun konteks reframing. Nah, contohnya gimana dok? Contohnya, konteks dan konteks reframing itu. Contohnya gini, bius itu sakit. Dulu anaknya pernah trauma di bius. Oh itu kan biusnya karena pakai jarum suntik kak. Kalau ini nggak pakai jarum suntik, kita pakai namanya FNI, free needle injection. Ini lihat kak, nggak disuntik sama sekali, nggak ada jarumnya. Ada jarumnya nggak? Sakit nggak? Itu konten reframing. Ya. Kalau konteksnya itu biusnya, oh bius sakit itu karena waktu itu kakak mungkin gerak ataupun karena waktu itu dalam kondisi yang berbeda. Ini kalau di kondisi sekarang sama dokter Imam tak jamin nggak sakit. Kalau sakit kita nggak jadi sunat deh. Ini konteksnya si biusnya yang di reframing. Reframing ini penting untuk tadi pengalihan dan manipulasi. Oke teman-teman. Oke. Nah, titik kritis komunikasinya itu ada 5. Ketika masuki ruang tindakan, sebelum pembiusan, tindakan sirkumsisi, setelah saya tindakan dan KIE nanti di rumah. Nah, maka ini kita harus perhatikan nih. Ya, poin-poinnya seperti apa? Yang pertama, ketika masuki ruang tindakan, pertama adalah munculkan first impression dulu. Kita harus terlihat visual itu menyenangkan.
Maka kalau Lady Diana itu ketemu anak kecil gimana? Dia nunduk, halo, hey you, hey there. Ya. Kenapa? Biar kita nyaman. Kalau saya biasa tak tundukkan kepala dulu. Halo kak, ini kak siapa namanya? Aduh ganteng. Tak peluk dulu. Peluk sini sama dokter. Waduh badannya segede dokter Imam. Wah gitu. First impression dulu. Biar apa? Nyaman dulu. Kemudian edifikasi. Edifikasi itu apa? Puji. Ada nggak anak yang nggak suka dipuji? Anak saya sukanya dihina-hina dok. Nggak ada. Puji aja. Halo ganteng, halo anak soleh, halo jagoan. Wah pinter banget indah mau sunat. Kita puji dulu. Puji-puji aja. Nah, kemudian tunjukkan sikap ramah dan menyenangkan. Tundukkan kepala, badan sejajar, ajak tos, ajak salaman, persilahkan duduk, kasih permen, kasih hadiah mainannya dideketin mungkin. Umpamanya sarungnya pakai sarungnya merosot dibenerin dulu, sini tak pernah. Wah, sarungnya makainya ini bapak ini nggak pernah nyarungi ini mesti. Nah, gitu. Waduh, kancing ini nggak bagus, dokter rapiin dulu. Waduh, rambutnya berantakan, dokter rapiin dulu ya. Nah, kayak gitu. Intinya apa? Menunjukkan sikap ramah dan menyenangkan. Ini sering dilupakan oleh teman-teman. Oke, paham? Kemudian setelah itu kita gali informasi dasarnya. Nama, kelas berapa, alamat, hobi, cita-cita, suka main apa, motif sunatnya tadi apa, kita kan tanyain gitu. Biar apa? Ini nanti informasi dasarnya adalah bahan kita untuk manipulasi, untuk persuasi dan manipulasi ketika proses komunikasi. Paham teman-teman? Oke. Kemudian kita gunakan kalimat persuasi dan manipulasi dengan menekankan bahwa yang kita lakukan ini nyaman, aman, dan menyenangkan. Hindari penggunaan gini. Daripada kita menggunakan kalimat kayak gini, kak, diterangin dokter dulu ya, biar nanti nggak takut. Nggak takut. Daripada kita ngomong nggak takut, kak, diterangin dokter dulu ya, biar nanti makin berani. Makin berani. Ya. Ketika kita ngomong nggak takut, persepsinya apa? Takut. Ketika ngomong makin berani apa? Persepsinya apa? Berani. Nah ini pemilihan kata loh. Jangan gunakan kata-kata negatif, gunakan kata yang positif. Lah, kemudian pada alat-alat invasif kita alihkan, sembunyikanlah. Jangan dilihat-lihatin jarum dan sebagainya. Walaupun anak itu berani, kadang anak itu dari berani menjadi takut karena melihat alat-alat yang tidak dia kenal. Nah, maka gimana? Kita akan batasi untuk stimul-stimul seperti itu. Kita singkirkan. Kalau di ruangan saya, itu semua alat-alat saya kasih di laci. Saya nggak lihatkan. Atau mungkin kita tutupi nih pakai penutup, tirai penutup kayak di ruang OK itu boleh nggak? Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Kayak orang mau sesar itu kan di tengah ada ditutupnya kan, itu juga boleh pakai itu. Saya juga pakai. Kalau anaknya berani saya nggak pakai. Jadi tanyain dulu, kakak mau lihat atau nggak lihat? Nah itu juga gitu. Ya. Oke, ini sebelum pembiusan. Nah ketika kita sebelum pembiusan yang kita tekankan adalah ingat, biusnya itu nyaman, aman, dan menyenangkan. Ya. Kemudian kita nanti ketika dia mulai pikirannya berubah, kita gunakan teknik-teknik untuk manipulasi. Gitu ya teman-teman ya. Ini contoh nih komunikasinya. Kak, sebelum kita mulai sunat yang nyaman dan menyenangkan, nanti dibius dulu ya sama om dokter ya. Biusnya cuma kayak gini nih, kayak gigit semut dikit kayak gini nih. Tik gini. Ya. Gini, nggak sakit toh? Yuk kayak gigit semut gitu. Nanti setelah dibius burungnya kakak nanti mati, rasa, kebas, baal, kayak hilang gitu. Wah, itu kalau nggak bisa digigit aja nggak kerasa. Nanti tapi nggak sekarang. Itu dijepit ke lawang. Wah, jepit ke lawang itu Pak. Dijepitkan di pintu, itu juga nggak kerasa apa-apa. Oke, tos dulu kak, mantap. Yuk tarik nafas dulu, keluarkan lagi, tarik nafas panjang, kita masukin. Nah kayak gitu. Kemudian gimana? Kalau FNI gimana? Kak, ini alatnya dokter ya, ini namanya nozzle, ini cairan bius. Alat ini buat masukin obat biusnya, terangin dulu. Setelah terangin gimana? Dicek gitu, kita pakai pola-pola bahasa hipnotiknya, ya gitu. Kak, ada jarumnya nggak? Nggak ada jarumnya kan? Nggak sakit kan? Nanti cuma kaget aja ya. Kalau kaget matak gitu ya. Kalau kaget kita hitung 1 sampai 10. Ini manipulasinya di sini. Karena apa? Dia ketika FNI tek gitu, sakitnya ketika masuk aja. Hitungan 1, 2, hitungan kedua. Karena dia terdispersi, menyebar, dia nggak kerasa nanti. Maka nanti hitungan kedua itu sebenarnya udah nggak kerasa. Kenapa hitungan 10? Itu untuk manipulasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah nggak kerasa kan? Nggak sakit kan? Cuma tadi doang kan masuknya kayak gitu semua kan? Gitu doang. Tos dulu udah. Mantap kakak, kayak gitu. Oke teman-teman. Nah, ketika tandingan fase tindakan sirkumsisi gimana? Tahap adiolisis gimana? Kita buka. Nah, ketika buka itu kadang anak itu ada yang, aduh sakit, masih sakit. Nah, ketika dia masih sakit, sebenarnya itu bukan sakit, ada geli. Tapi artinya ketika geli ini, artinya ada bagian yang belum terbius dengan sempurna. Maka pastikan biusnya udah sempurna dulu. Tapi kalau anaknya emang modelannya dipegang di mana-mana ada bilangnya sakit, maka kita, kak coba om dokter cek dulu ya, ini sakit nggak? Ya ini kerasa nggak? Bedain ya sakit sama kerasa ya. Kerasa mungkin kerasa kayak cuma ditarik doang atau rasanya cuma dipegang-pegang.
Ya, tapi nanti nggak sakit sama sekali. Gitu ya Kak ya. Ya, oke. Kita coba dulu kanan, kiri, atas, bawah. Kita coba. Oke, semuanya paham ya? Nah, ketika tindakan surgimsisi ini, nanti ini kita sambil komunikasikan dengan teknik-teknik NLP dan hipnosis. Oke, dokter mulai dulu ya Kak ya. Sambil nanti kakak mainan YouTube deh, atau mainan Free Fire, atau mainan yang lain gitu. Silahkan kita dokter bersihkan burung ya, tenang aja, lemes aja, nggak usah tegang-tegang, santai aja. Pokoknya sunatnya sama dokter Imam tidak menyakitkan. Nah, tidak menyakitkan, kita ganti kata tidak menyakitkan. Pokoknya sunat sama dokter Imam menyenangkan, santai aja, lemes, tahu-tahu nanti udah selesai gitu. Oke dah, oke, tos dulu, mantap ya gitu. Gerakan lagi, FAK, visual auditory kinesthetic, dimainkan semuanya. Sambil kita alihkan, mungkin ada TV besar, atau mungkin sambil dia ngegame, atau mungkin sambil dengerin musik, kita gunakan semua visual auditory kinesthetic. Nah, gitu ya. Nah, ketika udah selesai gimana? Kadang kita kalau nemuin anak yang dia kok ternyata rewel, tipenya adalah tipe orang yang takut, dia apapun aja takut. Apapun kita mulainya, entah itu dengan lancar ataupun dengan dramanya gimana? Dia awal-awal nggak masalah, di tengah-tengah dia teriak-teriak, sakit, gak mau, wah gitu. Selalu akhiri dengan baik. Walaupun kita memulainya dengan tidak baik, akhiri dengan baik. Walaupun memulainya dengan nangis, akhiri dengan tersenyum. Minta maaf, gunakan tolong, maaf, terima kasih. Maaf ya Kak ya, tadi dokter bicaranya agak keras ya, itu karena kakak kayak gitu gerak-gerak, karena bahaya. Sini dokter minta maaf, dokter peluk dulu ya. Oke, wah pinter banget kakak. Saya dokter doain. Jangan lupa kasih doa dan sugesti. Tak doain Kak, nanti setelah sunat ini kakak nanti sembuhnya cepet. Wah kakak nanti anak yang soleh, anak yang hebat, nanti anak yang pinter. Ketemu lagi sama dokter besok, dok, aku sekarang ranking 1 dok, aku sekarang udah jadi anak yang kayak gini. Nah, anak yang bagus, anak yang jos, anak yang mantap dan seterusnya. Kita kasih doa dan sugesti. Nah itu contohnya seperti itu ya. Ya. Contohnya gimana? Kakak, bapak, ibu dokter sunatnya udah selesai ya. Nanti om dokter tolong dibantu kalau pulang langsung diminum obatnya yang tertib sesuai aturan ya. Kalau bisnya habis, tetap nyaman. Biar kalau bisnya habis tetap nyaman dan tidak sakit. Oke Kak, maaf ya tadi prosesnya agak lama atau kurang nyaman. Makasih ya Kak ya, bapak ibu, semoga adik nanti pulang cepat sembuh, sehat, jadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua. Oke, tos dulu sama dokter. Tos, salim nggak? Salim. Nih, dicium. Nah, bagaimana gitu kan? Ya, dipegang kepalanya, diusap-usap dikit. Dadah, sehat-sehat ya Kak ya, kayak gitu. Kita penegasan dan menerima persetujuan. Nah, selanjutnya, KIE perawatan-perawatan ini adalah penting. KIE perawatan-perawatan gini bisa dokter-dokter semua buat dalam bentuknya foto ataupun video. Nah, ini contoh-contoh kalimat-kalimat yang dipakai. Ini nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini untuk perawatan umumnya seperti apa, perawatan dasarnya, umpamanya cara kompres kalau mau pakai kompres, cara pemberian salep kalau pakai salep, cara pemberian antiseptic spray kalau pakai antiseptic spray. Ini kita harus pahami. Nah, ini harus kita komunikasikan juga. Kemudian cara mandi, kalau mandi seperti apa, kita harus beritahukan juga. Ya, cara mandinya seperti ini Kak. Nah, itu. Kalau seumpama nih ada anak lah ini nyeri nih, anaknya nyeri. Dok, ini udah dikasih obat udah double. Tadi yang obatnya diminum, kata dokter suruh nambahin, tak tambahin. Tapi dia masih merasa kesakitan. Ya sudah, kita boleh kayak gini 5 hal ini. Daerah penisnya dikipasin, kipas diangin-anginkan. Kenapa ini? Ini manipulasi reseptornya. Ini reseptor Meissner dengan hembusan angin. Boleh dengan NaCl ataupun antiseptic spray, didinginkan sebentar. Kemudian kita semprot-semprot. Ini manipulasi nyeri ke reseptor Krauss dengan air dingin ataupun air steril. Nah, itulah. NaCl boleh dengan Sterobac, Killback, Prontosan itu juga boleh. Nomor 3, kalau nanti masih sakit, bisa sambil dilus-elus, pijat-pijat ringan, anaknya dipuji kuat berani. Nah, sesuai sama tipe anaknya. Biar apa ini? Manipulasi nyeri ke reseptor Vater Pacini dan lempeng Merkel, serta pengalihan persepsi ke kondisi yang diinginkan dengan pendekatan psikologis, teman-teman. Nah, yang keempat nanti bisa dengan manipulasi nyerinya dengan pengaturan nafas untuk menurunkan detak jantung biar dia tidak hiperventilasi. Ingat, ketika anak itu sakit, dia kan nafas cepat, aduh sakit. Nah, itu dia hiperventilasi. Maka cara salah satu ngatasinya, kalau di tempat saya ada anak nangis, tak suruh tutup mulutnya. Kak, mulutnya tutup dulu, up. Kalau enggak tak pegang. Maaf Bapak Ibu, mulutnya adik tak pegang, boleh nggih. Oke, tarik nafas panjang, keluarkan perlahan. Tarik nafas panjang, keluarkan perlahan. Mulutnya ditutup. Mau dokter pegang atau kamu tutup mulutnya? Dokter nggak pegang ya, kita lepas ya. Oke, tarik nafas panjang, keluarkan perlahan. Biar apa? Tidak hiperventilasi. Ketika hiperventilasi, detak jantungnya naik, maka apa? Dia rasanya akan semakin takut, semakin nyeri. Ketika ventilasinya nanti dia berkurang, mulai turun, maka dia akan rasanya akan nyaman, enak. Paham ya teman-teman? Dan yang terakhir, nanti bisa juga dengan manipulasi nyeri dengan hal-hal atau hobi yang disukai.
Biar apa? Biar dia keluar endorfinnya. Dia rasanya nanti seneng. Orang seneng nanti efeknya kayak morfin. Rasanya dia nyaman. Itu ya teman-teman. Nah selanjutnya kalau ada perdarahan kita harus pastikan kita bikin video. Kalau saya tak bikinin video, cara ngatasinya seperti apa. KII-nya harus bagus ini. Kemudian nanti komunikasi pada orang tua kalau bengkak seperti apa. Kalau luka lama sembuh harus kayak gimana. Ya, ini KII-nya harus berjalan dengan baik. Lah kemudian nanti susah pipis, caranya gimana ngomongnya. Ini contoh-contoh cara ngomong saya. Bisa nanti dalam bentuknya nanti video ataupun foto. Teman-teman bikin aja sesuai sama itu. Kalau nanti mau minta contoh-contohnya juga ada. Ya, oke. Kemudian nanti kalau seumpama nih, naudzubillah min dzalik, moga-moganya enggak. Kalau kok teman-teman nih, amit-amit jaban bayi kok dapat kasus komplikasi atau malpraktek. Ingat jangan panik. Jangan panik. Hadapi dengan gentle, fokus kepada solusi. Kalau punya guru, telepon gurunya. Telepon saya juga boleh, dok ini saya ada masalah gini. Boleh dibantu, insya Allah saya bantu selama saya masih bisa. Nah, nanti tolong maaf, terima kasih, bangun komunikasi. Nggak usah keras-kerasan siapa benar, siapa salah. Yang penting komunikasi dulu. Kalau nanti sampai ke meja hijau, ke pengadilan nanti repot. Mungkin kita menang, tapi repotnya minta ampun. Ya, sebisa mungkin, apalagi sebisa mungkin nggak sampai ke situ. Kita bicarakan secara kekeluargaan. Nah, nanti caranya juga beda. Ketika kita mau minta foto nih, follow up, jangan lupa suruh kontrol. Mau kontrol datang ke klinik, ke praktekan boleh. Tapi kalau minimal kalau nggak datang ke klinik, kontrolnya adalah dengan WA. Tapi harus ada kontrol, kita follow up. Jangan malah males follow up. Kadang komplikasi itu muncul karena nggak pernah di follow up, nggak pernah kontrol. Akhirnya dia prolongan one healing. Dia semakin lama penyembuhannya, atau ternyata dia ada rembes ozing mungkin, atau bahkan active bleeding, atau apa, karena tidak ada tindak lanjutnya, atau mungkin dia nekrotik sampai telat, akhirnya dia nekrosis gangren, karena apa? Ternyata ada adverse effect atau efek samping dari obat, atau dari tindakan kita, yang kita tidak kontrol, akhirnya bikin kayak gitu. Maka selalu dikontrol. Cara ngomongnya gimana? Bapak, Ibu, saya mau follow up terkait sama perkembangannya adik, gitu. Perkembangannya adik. Saya boleh dibantu foto kanan kiri atas bawah. Insya Allah nanti saya pantau progres kesembuhannya dan saya dampingi hingga sembuh sempurna. Kayak gitu bisa. Silahkan nanti dibikin protap-protapnya. Nah, nanti kalau ada diskusi, silahkan nanti hubungi saya boleh, atau kita diskusi di grup ACC. Terima kasih teman-teman. Itu adalah sedikit seni komunikasi dokter, seni efektif komunikasi antara dokter dengan pasien. Ingat teman-teman, nggak semuanya, saya pun ngomong gini nggak langsung lancar gini. Bisa itu karena terbiasa, terlatih itu karena berlatih. Yuk kita biasakan diri, saya nulis-nulis gitu, tak ulang-ulang terus, saya ngomong di depan cermin dan seterusnya. Nah, teman-teman berlatih juga membuat skrip-skrip kayak gitu nanti untuk apa? Karena mirip-mirip permasalahannya pasien sunat itu aja. Kita bisa copy paste, kita bisa bikinin video dan yang lainnya. Kalau mau belajar tanpa nanti take action make it happen. Ingat, tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Saya Imam Khairul Fajri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.